Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel saya Kurniawan Restu. Nah, kali ini kita akan melanjutkan part selanjutnya dari UINFLY T5 Lithium alias E9. Nah, karena bawaannya itu masih masih entut-entutan seperti itu, kurang halus gasnya. Nah, kali ini kita akan upgrade kontrolernya menggunakan Fotol EM50S. Dan saya berada di bengkel Eklon di Bantul. Mari kita lihat ke dalam. Iya, Pak. Ini bedanya arem sama boggabingnya beda. Cuma satu slot. Nah, SL kan 2 tingkat, Mas. Sampai ke depan sana. Ini enggak, ini cuma atas bawah kok. Ini Mas. Nah, itu. Faktornya T5. Cuma katanya E9 itu kan versi lithiumnya. Jadi ke lithium nggak pakai nama UINFLY tapi tetap E9. Cuman yang nggak ada di UINFLY tapi ada di E9 itu versi yang V7 Goodrich. Tapi E9 ada, tapi harganya mahal. Ini tadi wiringnya beda ya Pak? Dia mereknya aja yang itu, tapi tetap UINFLY, Pak. Tetap. Iya. Mungkin itunya ya, apa namanya tuh? Ibaratnya versinya aja ya. Iya. Enak ya. Iya. Tapi yang itu versinya pakai baterai lithium. Iya. Kalau yang biasa kan pakai baterai Iya. Yuk. Bukan di sepatu sendiri? Enggak, Mas. Ini baut lagi. Oh, bawa tuh, Mas. Ini baut lagi. Ini bautnya dia bagus. Isi santian, Mas. Memang pas beli aku pas buka penasaran loh, kok di blaster kan begitu tuh, Mas. Nah, makanya kan ini lowong ini SL dia double sampai sini kan, atas bawah terus. Oke, pemasangan fotol di unit UINFLY T5 Lithium sudah selesai. Nah, kali ini kita akan sedikit wawancara dengan ownernya dari Eklon, yaitu Mas Abdul. Oke, Mas Abdul. Ya, Ini kan tadi sudah pasang fotol EM50S. Nah, saya pengen tahu dan mungkin teman-teman beberapa yang pengen tahu juga settingannya itu seperti apa idealnya supaya baterai awet, dinamo juga awet, kontrol juga awet. Itu yang pertama untuk speed 1, Mas. Speed 1 itu idealnya berapa ampere sih? Ya, pertama begini. Speed 1, 2, dan 3 kalau di fotol itu bisa berfungsi merubah 2 parameter. Yang pertama parameter RPM, kemudian yang kedua parameter arus. Nah, sebetulnya itu juga sesuai selera mau kita buat seperti apa. Cuman biasanya settingan yang kami terapkan di kendaraan listrik itu speed 1 itu dibuat top speednya pelan, arusnya juga relatif rendah, kecil. Kemudian yang kedua itu speednya atau RPM-nya juga menengah, arusnya juga kita buat menengah. Nah, kemudian yang ketiga baru speed maksimal, kemudian arusnya juga dimaksimalkan. Nah, tetapi sekali lagi itu selera. Karena kadang ada orang yang begini, Mas, speed 1, 2, 3 top speednya disamakan semua, tapi bedanya harusnya tenaganya, torsinya dibuat 1 lebih loyo, 2 lebih banter, 3 maksimal.
maksimal. Jadi tujuannya apa? Ketika baterai mau habis, mulai sering-sering gunakan speed 2. Sudah baterai menipis lagi, speed 1. Tapi top speednya sama. Sama. Jadi top speed kan untuk mendapatkan kecepatan maksimal, itu belum tentu dia nyedot arus gede kan. Kalau dia mencapai kecepatan maksimalnya itu dengan santai, pelan, naik, hingga akhirnya dia dapat top speed, ya harusnya tetap rendah gitu. Nah, tapi kalau yang di sini kita buat speed 1 itu 45% untuk speednya, kemudian di arusnya itu sekitar 30-an ampere. Kemudian speed 2 itu kita buat setara kontroler bawaan. Kontroler bawahnya kan 45 ampere kalau nggak salah atau 45 ampere. Nah, kemudian speed 3 itu kita buat 60 ampere maksimal 60 ampere ya. Meskipun angka maksimal itu akan tercapai ketika kondisi tanjakan continue, kemudian kita siksa betul, baru bisa menyentuh angka maksimal itu. Bisa jadi speed 3 jalanannya datar, gaya narik gasnya pelan. Ya mungkin angka 60 ampere itu jarang tercapai. Tapi itu tadi lah. Jadi kesimpulannya gini, kalau kita nyeting controller itu kita sesuaikan dengan gaya berkendara juga. Kemudian karena ini sudah lithium, ini kan sudah lithium ya T5 yang ini, maka beranilah kita setting 60 ampere di speed 3-nya. Siap. Berarti maksimal untuk settingan ampernya di Fotol EM50S di T5 lithium ini 60 ampere ya Mas ya? 60 ampere. Kalaupun menggunakan Fotol M100 atau EM50 yang V4, saya sarankan tetap limitnya 60 ampere saja. Kenapa? Karena melihat kualitas BLDC-nya. Oke lah, pengen digas 100 ampere pakai Fotol M100, ya bisa, tapi nanti nggak awet. BLDC-nya ya? BLDC-nya nggak awet. Kan kadang ada tuh Fotolnya sudah diganti M100, baterainya sudah diganti yang mampu 100 ampere, ternyata BLDC-nya masih pakai bawaan. Nah, eman-eman. Kalau harus mengorbankan BLDC-nya panas sampai terbakar. Jadi kalau motor masih bawaan, saya sarankan maksimal di 60 ampere. Berarti untuk mau SLA lithium bawaan dari pabrik atau dari rakitan, selama BLDC-nya masih bawaan pabrik, disarankan 60 ampere saja ya, untuk maksimal 2000 watt kita sarankan maksimal 60 ampere. Nah, 2000. Beda lagi kalau tadi SLA. Kalau SLA saya sarankan maksimal di 45 ampere saja. Iya SLA ya, 45 ya maksimal ya. Gigi 3-nya tetap dibuat 45 ampere. Meskipun kadang pernah kita buat setting gigi 2, speed 2, saya kadang nyebut gigi sama speednya. Intinya itulah ya. Sama. Speed 2 itu saya buat 45 ampere. Speed 3 saya buat 60 ampere. Kemudian saya bilang ke customer, Pak, ini speed 3 hanya digunakan sekali-kali saja, mengingat baterainya SLA. Tapi ya kenyataannya mungkin karena gatel ya, keseringan, enak ini. Akhirnya baterai jebol. Belajar dari pengalaman itu, akhirnya kalau baterainya SLA, udah gigi 3 atau speed 3 kita setting maksimal 45 ampere. Kecuali kemarin ada masuk tuh T5 juga punyanya ya teknisi lah, punya teknisi yang beliau sudah bisa merakit lithium polimer, Live 4 maaf. Maka saya tanya, ini ke depan baterainya ada rencana upgrade nggak? Oh iya, sudah saya siapkan Live 4. Oh ya sudah, saya buatkan settingan seperti tadi. Gigi 1 di 30 ampere, gigi 2 di 40 ampere, 45, gigi 3-nya 60 ampere. Tapi saya sarankan gigi 3 ini dipakai hanya besok ketika sudah ganti Live 4. Jadi tidak perlu merombak settingan lagi. Karena settingan di Fotol itu kan merubah firmware. Sangat saya sarankan untuk tidak terlalu sering merubah settingan. Maka saya sarankan dari awal settingnya bagaimana, ya dibuat seefisien, seefektif mungkin, hitungannya sesuai, simpan, pasang, sudah berikutnya diminimalisir lah. Diminimalisir. Setting ulang itu paling nggak jangan sering lah ya. Kalau bisa sekali setting, ya untuk seterusnya. Mungkin itu terkait settingan UV T5 lithium versi pabrikannya. Untuk teman-teman yang penasaran perbedaan SLA T5 dengan T5 Livo 4 baterai rakitan, bisa dilihat di channelnya Dul Teknik, ada juga untuk pembahasan seperti itu. Tapi di bagian saya kali ini hanya membahas di T5
lithium bawaan pabriknya. Nah, mungkin itu saja review terkait fotol yang digunakan T5 lithium. Untuk teman-teman yang pengen ganti fotol untuk area Jogja bisa datang ke Eklon. Siap. Di mana Mas? Bangun Tapan. Bangun Tapan, Bantul. Jadi teman-teman Jogja yang pengen ganti fotol silahkan datang ke sini. Dan terima kasih dan dadah.